Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Pak Guru dan teman-teman yang saya cintai dan saya sangat sayangi. Oke, so kali ini kita akan melihat gelar karya dari kelas 5 dengan tema suara demokrasi. Kayaknya seru banget tuh. Ya dong. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin silakan berdiri. Kita mulai acara ini marilah kita berdoa untuk diskusi bagi yang beragama Islam untuk berdoa dan mulai bersama Al-Fatihah. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan tampilan yang pertama gelar karya yaitu sosiodrama. Selamat pagi pemirsa. Pagi. Kembali dengan saya Nabila Fauzia dan rekan saya Kesia Gisarajmi dalam acara Matang Ningrum. Pada season kali ini, kita kedatangan 3 tokoh besar yang akan menjadi narasumber dalam menyampaikan gagasannya sebagai para capres. Kita sambut capres yang pertama, ada Bapak Ahmad dari Partai Garuda. Selanjutnya ada Bapak Sueb dari Partai Wijaya Kusuma. Dan terakhir ada Ibu Diana dari Partai Kartini.
Mulai dari Bapak Ahmad. Baik. Menurut saya menjadi tahun 2025 adalah meningkatkan perdagangan ekspor luar negeri dengan ekspor barang-barang yang produksi dalam negeri menggunakan sumber daya alam yang sedikit. Gagasan saya jika terpilih menjadi presiden di tahun 2045 yaitu mengurangi tingkat korupsi di Indonesia, dan yang kedua yaitu meningkatkan mutu SDM di Indonesia. Yang ketiga yaitu saya akan melakukan hilirisasi produk-produk mentah di Indonesia menjadi produk-produk barang jadi yang kalau dijual harganya lebih mahal. Jika saya terpilih menjadi presiden, saya akan menginformasi masyarakat dari anggapan bahwa wanita itu adalah lemah dan tidak bisa apa-apa. Menjadi bahwa wanita itu bisa memiliki pendidikan tinggi. Setelah para capres kita menyampaikan gagasan-gagasannya, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab oleh kedua moderator kita. Ya, baik. Yang pertama yang akan saya tanyakan yaitu bagaimana jika gagasan Anda tidak terwujud, maka yang akan Anda lakukan, silakan Bapak Ahmad untuk dijawab. Yang saya lakukan mengubah cara lain, tapi sebetulnya seperti bila kita mengalihkan teknologi masyarakat kita memanfaatkan dengan baik, tapi terkadang masih kita belum rata, kadang targetnya pun tidak sesuai dari yang kita akan mengubah yang lain supaya Terima kasih atas tanggapannya Bapak Ahmad. Saya minta tanggapan Bapak Soeb untuk pertanyaan saya. Tanggapan saya, bagaimana jika melakukan bantuan bansos di daerah 3T? masyarakat akan tetap masuk ke luar. Baik, mari kita lanjutkan ke topik selanjutnya. Saat ini masalah bullying sedang marak terjadi di negeri. Bagaimana pandangan Anda dan cara solusi untuk mengatasi masalah ini? Ibu Diana bisa memberikan. Bullying ini termasuk tindakan selanjutnya tinggi ya. Saya sering kali menemukan kasus bullying di sekolah di depan dan saya solusinya saya akan memberikan kepada orang tua dan semua anak agar segera melakukan kasus bullying kepada orang sebenarnya atau berikan kepada orang dewasa agar lebih peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Apakah itu menunjukkan perilakunya kita dan lingkungan anak itu. Baik, kita saksikan kelanjutannya setelah jeda pariwara berikut ini. Terima kasih ya, kali ini aja. Kita kembali lagi di acara Minggu. Saya ingin kembali dari pernyataan Diana. Bagaimana jika seorang anak korban bullying tapi pendam perasaannya ada curhat pada orang tuanya? Bagaimana Anda tahu jika anak tersebut korban bullying? Lalu seperti yang macam ini. Mungkin itu
politik dan mensosialisasikan politik kepada masyarakat, dan kita juga harus saling kerjasama terhadap masyarakat agar terjalin hubungan kepercayaan sehingga mereka tidak merasa dikucilkan atau merasa dianaktirikan. Dengan seperti apa Pak? Pendidikan bisa kita mulai dari anak SD, kita dapat pendidikan seperti pendidikan pemerintahan di Indonesia, bagaimana bentuk pemerintahan di Indonesia yang berbentuk demokrasi, bagaimana ilmu atau kementerian. Ya, baik itu kan. Kan ini robot ini kan merupakan hak setiap manusia ya. Ya, bagaimana cara Anda untuk membujuk mereka agar tetap memilih? Biasanya kan pemilih golput itu karena tidak percaya terhadap politik. Lalu juga karena biasanya pengaruh oleh lingkungan sekitarnya. Bagaimana cara Anda agar mau menyuarakan suara mereka? Bisa dijawab agar Golput, hak ini kan setiap orang punya hak. Jadi kalau kita memaksakan untuk golput untuk coblos, itu sama saja kita melakukan pelanggaran HAM. Jadi yang kita bisa laksanakan itu kita harus saling bersama dengan masyarakat agar dari hubungan kepercayaan. baik, terima kasih. Ternyata sesi pertanyaan kita hanya sampai di sini saja. Maka saya kembalikan ke MC. Baik, itulah acara Mata Minggu kali ini. Terima kasih kepada ketiga narasumber kita dan moderator kita. Terima kasih juga kepada audiens yang telah menyaksikan dengan baik. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik banget ya, Nur? Iya dong. Oke, sekali lagi kita akan menyaksikan pertunjukan kedua yaitu flash mob. Disupport ya teman-teman.
sekali si puisi. Nanti sih kayak gini. Asli Cuk. Mereka yang menghentikan kebinekaannya. Mereka yang membawa Tuhannya sendiri. Lalu mereka berperang dengan para pemimpin-pemimpinnya menentang peradaban Indonesia. Sungguh, kami ini silai dari mereka. Kami yang membela dan melindungi negara. Kami yang bangga dengan lambang baru dan dijajah. Kami yang bangga dengan merah putih yang berkibar. 1, 2, 3. Ya, ternyata kreasinya udah selesai nih. Kami pamit undur diri dan maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saling saling. Apa situasi? Yang pertama, dari awal sampai akhir saya ucapkan terima kasih berkaitan dengan apa yang tadi sudah laksanakan. Apa adalah sebagai apa namanya sebagai aktualisasi aksi nyata dari BEM. Ya, jadi salah satu implementasinya adalah dengan cara membebaskan anak-anak mengekspresikan apa yang menjadi atau apa yang ada di dalam pemikirannya. Jadi silakan anak-anak dibebaskan untuk berpikir. Nah, kan kalau mungkin yang kurikulum yang sebelum-sebelumnya mungkin ya kan ada batasan-batasan. Pokoknya ilmu yang dari dulu disampaikan, pokoknya dibatasi di situ. Tetapi kalau sekarang adalah lebih bagaimana anak lebih yang seharusnya lebih aktif, ya anak-anak lebih paham berkaitan dengan apa saja yang terjadi pada saat ini. Kalau dulu saya dan Bung Chandra mungkin ketika masih SMA nggak ada HP, belum ada HP ya. Mungkin kalau Bung Chandra karena orang kota ya sudah ada HP. Kalau saya di desa itu saya tahu HP itu tahun 2000. Dan jadi kalau sekarang kan digitalisasi luar biasa ya Pak. Hampir semua pasti memiliki yang namanya jaring sosial, hampir semuanya. Maka dari itu karena masanya berbeda, waktunya berbeda, maka dari itu nanti kalian itu sebagai generasi pas di 2045 silakan akan lihat. Saya melihat di sini banyak sekali potensi yang anak-anak miliki, silakan untuk selalu dikembangkan. Karena yang apabila anak-anak yang sukses itu diawali, dilakukan dan untuk diri kalian, diawali dari diri kamu. Dan perlu kalian anak-anak berpikir orang-orang sukses itu ya berawal dari terbentur. Dan jadi awalnya anak-anak yang mungkin sekarang lagi berbahan 10 tahun yang akan datang jadi orang sukses. Karena apa? Senangnya itu sudah dari sekarang. Sedangkan anak-anak sekarang sedang bersusah-susah. 10 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang, tinggal mengasih hasil apa yang kamu lakukan saat ini. Maka dari itu silakan belajar selama 3 tahun di SMA 2. Daya kreativitas, daya kemampuan silakan untuk dioptimalkan. Kalau saya menyampaikan tidak ada orang bodoh, karena Tuhan menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk dikasih kesempurnaan berupa akal. Jadi tidak ada orang bodoh maksudnya. Adanya adalah orang yang tidak mau mengoptimalkan apa yang menjadi pemikirannya. Kan semuanya dikasih akal. Ada yang tidak dikasih akal. Ya untuk dikatakan sebagai manusia, Allah kasih yang namanya akal. Kenapa orang ada orang pintar, ada orang pintar, ada orang kaya, ada orang miskin? Karena apa? Mereka tidak mau mengoptimalkan akal. Dan saya yakin ketika saya bertanya pada anak-anak kok pengen jadi orang kaya atau orang miskin? Sampai apakah mampu mengoptimalkan apa yang ada di dalam pemikirannya? Tidak usah takut, anak-anak sangat luar biasa. Saya apresiasi yang sangat luar biasa juga pada anak-anak. Dan silahkan tingkatkan terus apa yang menjadi bakat dari anak-anak. Ya seperti itu ya. Nah, nanti silahkan untuk ditambahkan oleh Jatuh. Untuk yang selanjutnya, nanti anak-anak bawa buku nggak hari ini? Ya kan, di sini ada berapa anak? 35 anak. 35 anak. Berarti seharusnya ada 35 pemikiran yang berbeda. Ya, kalau saya ngajar kayak gitu, pokoknya misalnya di sini ada 35, berarti harus ada 35 pemikiran yang beda. Kalau yang sama berarti nggak mikir. Punya apa nggak? Nah, fungsinya apa? Mikir. Next umpama mikirnya kok kembar, karena lancar berarti bukan mikir. Gampang kan? Misalkan guru ini koreksi kembar sama temennya, salah satu atau salah duanya berarti semua. Ya kan? Karena sama, kalian itu harus berpikir juga. Harus berani berbeda. Ya, kalau saya berpikirnya kayak gini Pak. Saya pakai batik, anak-anak pakai baju hitam.
Ya, mungkin kamu menertawakan saya karena saya berbeda, karena saya memakai baju. Dan saya menertawakan kamu karena kamu memakai baju yang sama. Jadi harus berani beda. Ya, jadi nggak usah berpikir. Ya, lebih baik. Ya, mungkin kamu berpikir, saya berpikir lebih baik berjilbab hitam berhati putih daripada berpeci putih berhati hitam. Ya, maka silakan dipikir anak-anak semuanya. Mumpung anak-anak masih kecil, silakan untuk beraktualisasi kemampuan kalian dioptimalkan. Saya yakin orang tua kalian sudah mempercayakan anak-anak ke sekolah jangan pernah kecewakan orang tua. Gitu ya. Maka dari itu saya minta tolong nanti di sini ada 35 anak. Ada 35 yang nantinya akan anak tulis satu kesan keterkaitan dan kehidupan. Yang kedua, refleksi dari apa yang kamu dapatkan selama 2 minggu. 2 minggu. Ya kan, misalkan dapatnya apa mas? Dapatnya satu tadi apa? Kesan. 2 refleksi. Yang ketiga adalah kesan, refleksi sama itu. Oh ya, kesan dari harapan sebagai bentuk refleksi dari kesan dan harapan. Ada berapa jumlahnya? Coba nanti saya cek satu persatu. Ada yang sama nggak pesannya? Ada yang sama nggak kesannya? Ada yang sama nggak harapannya? Saya harapkan itu berbeda. Next mau pikir pasti berbeda. Siap? Siap? Siap. Dan mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk tambahan dari waktu saya persilakan. Tadi ada berapa yang tampil ya? Semuanya tampil ya Bu? Semuanya tampil kan? Iya. Ada yang tampil? Ada yang terpelan? Iya. Semuanya terpelan ya? Iya. Kemarin disesuaikan dengan bahannya semua atau dipilih sama kawan? Kalian sudah mengetahui mungkin yang sukanya ngomong terus di kelas, ini sebenarnya bisa banget direksi, atau mungkin yang sukanya melompat karya, menarik oleh meja. Nah, dia dapat peran itu dari temannya untuk musikalisasi, dan dia itu sebagai ajang karya dari Mas. Nah, kita dulu ya ingin dengan seperti itu kalian mengetahui bilang dan bakat kalian bisa berprestasi dari para seniman. Ya, yang tadi sudah disampaikan sama Pak Zainal tentang saya dapat nanti sama ada linknya ya Pak ya. Linknya ini hasil kerjanya seperti itu. Ada yang menarik. Yang terus, kamu juga ada ya. Jadi sudah selesai kalian setelah sudah selesai, kemudian kalian lihat link ya, link yang saya kirimkan ke salah satu kalian untuk mendapatkan jadi nanti saran kalian isi bersama ya, isinya sesuai apa yang aku berikan. Itu mungkin kalian sampai berapa hari minggu ini? Tunggu ya di rumah. Itu punya belum.
dimaksimalkan sebenarnya dari kayak juga prosesnya situasi dan dari kelas. Ini dengan siapa? Kemudian sama ya berarti ya ada yang oke itu saja. Ini nanti setelah selesai kemudian kalian boleh bergerak, setelah kalian kirim ini. Oh ya, ada tugas-tugas kelima yang belum selesai. Proposal sudah ditemukan. Proposalnya. Koordinator kelas, koordinatornya kelas kelima juga. Harusnya sudah ditemukan. Nah, nanti kalian tugas-tugas yang ada di buku itu silakan diselesaikan hari ini puncaknya soal karya harus sudah ditemukan ya. Tulis melalui koordinatornya atau mungkin ketika siapa yang kalian berbicara namanya atau dan juga betul ini ya dalam coba ya Mbak, udah dikirim kelas dari mana juga ini dengan kirim kelas ya itu ya ya Mbak, silakan saya Oke, saya dan juga mengucapkan terima kasih dari awal sampai akhir. Mungkin ada kata yang berkenan, saya ucapkan terima kasih. Ya, saya tidak saya selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa dulu ya, Pak? Ya, tidak apa-apa. Kita tunggu kalau kalian ya.